Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati yang hadir hari ini sebagai supporting acara dari EMCL Mbak Fani. Yang saya hormati rekan saya di Diknas Pak Rasmadi. Yang saya hormati dari TBM Mas Bangun. Yang saya hormati seluruh orang tua yang hari ini hadir. Ini terkhusus tentunya adalah Pak Kumaidi beserta Ibu. Dan yang saya hormati seluruh peserta yang mendapatkan program beasiswa dari EMCL. Tentu hari ini kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena kesyukuran ini kita semua bisa menjadi rezeki hari ini hadir di tempat yang barokah. Yang kedua, tentu atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro kami menyampaikan terima kasih kepada EMCL yang telah bersinergi di dalam beberapa program yang menjadi program mulai dari pusat sampai daerah. Utamanya saat ini Bapak Ibu sekalian, apa saja yang menjadi program? Saat ini di tahun 2023 program pusat sampai daerah ada 5, yaitu yang pertama adalah menurunkan angka stunting, yang kedua adalah menurunkan angka kemiskinan, ketiga meningkatkan mutu pendidikan, yang keempat pengendalian inflasi, dan kelima meminimalisir kebencanaan. Di dalam 5 program saat ini Pemkab Bojonegoro untuk kemiskinan, tentunya kemiskinan ekstrem diharapkan sesuai dengan target di tahun 2024 adalah zero. Sedangkan secara reguler saat ini juga dilakukan beberapa program, yaitu program yang tentu dari seluruh OPD untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut, termasuk juga mengurangi angka stunting. Sedangkan di sektor pendidikan Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini IPM Kabupaten Bojonegoro adalah 71,48. Dari indeks pembangunan manusia ini adalah diukur dari 3, yaitu dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yaitu daya beli masyarakat. Kalau dari sisi pendidikan, lamanya sekolah Bapak Ibu saat ini masih pada 7183. Artinya 783. Artinya lama sekolah masih sama dengan rata-rata SMP kelas 2. Maka inilah yang menjadi tantangan Pemkab Bojonegoro di tahun 2024 nanti akan meningkatkan pelaksanaan, yaitu kejar paket, sehingga orang tua ataupun anak-anak yang sekarang belum mendapat kesempatan meneruskan sampai lulus SMP ini nanti akan dilaksanakan melalui kegiatan yaitu kejar paket, sehingga di tahun 2024 nanti Dinas Pendidikan pekerjaannya naik, ini pekerjaannya tambah, sehingga harapan di tahun 2025 tentu IPM dari lamanya sekolah ini juga sudah naik. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat dari Pemkab Bojonegoro, saat ini kenapa EMCL berkontribusi? EMCL di Kabupaten Bojonegoro telah menghasilkan yaitu migas pada titik puncak produksinya kemarin adalah 230.000 barel per hari. Namun di tahun ini ada penurunan produksi yaitu sekitar 145.000 barel. Sehingga ini nanti akan berdampak terhadap PAD atau pendapatan asli Kabupaten Bojonegoro.
Karena sisi pendapatan Kabupaten Bojonegoro ini ada 3, yaitu PAD, kemudian pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Di tahun 2024 ini, postur APBD Kabupaten Bojonegoro adalah di angka 8,2 triliun. Angka ini besar karena disumbang dari transfer DBH Migas sebesar 4,5 triliun. Nah, luar biasa ini. Namun kalau dilihat dari target hari ini Bapak Ibu, karena ini adalah kenapa dana transfer masuk 4,5 triliun, ini adalah imbas yang kemarin puncak ada di 230.000 barel. Kalau di tahun ini ternyata turun hanya 145.000 barel per hari. Berarti nanti pendapatan dari DBH Migas Kabupaten Bojonegoro akan turun karena dilihat dari sekarang terlihat, kemudian angka masuknya dana transfer penghitungannya adalah masih 2 tahun yang akan datang atau setahun yang akan datang. Maka hari ini kita Kabupaten Bojonegoro masih mendapatkan besar karena imbas daripada waktu produksi puncak. Nah, kemudian dari EMCL tentunya karena sebagai mitra untuk bersinergi di dalam pelaksanaan program PMK. Di Kabupaten Bojonegoro juga ada beasiswa, 3 jenis beasiswa yang diberikan, yaitu 1 desa 10 sarjana, kemudian yang 2 mensupport untuk menyelesaikan tugas akhir, dan yang ketiga adalah beasiswa saintis. Dari beasiswa tersebut, ini yang menverifikasi adalah Dinas Pendidikan. Bagaimana kalau pihak lain, dalam hal ini adalah EMCL, apakah nanti tumpang tindih? Tidak, karena yang menverifikasi adalah 1, sama-sama Dinas Pendidikan, maka ini diberikan yang tidak tumpang tindih agar ada pemerataan. Kalau saya melihat data Bapak Ibu, ternyata yang lulus setiap tahun, ini tadi data dari cabang dinas, yang lulus dari SMA negeri 1 tahun ini 2641. Kemudian untuk SMA swasta ini adalah 6.054. Ya. Saya kira untuk SMKN dan SMK swasta ini adalah 4.295. Berarti kurang lebih dalam 1 tahun ini lulusan sekitar 14.000. Jadi bersyukurlah anak-anakku sekalian, dari 14.000 anak-anakku, kalau dari EMCL ini yang dapat ya keberuntungan beasiswa adalah 35 orang. Jauh kalau dihitung. Karena kalau kita lihat dari jumlah penduduk Bojonegoro saat ini adalah 1.357.000 dan lulusan tadi ada sebanyak 14.000 sekian. Nah, tentu ini Bapak Ibu sekalian, beruntunglah karena dengan beasiswa ini mampu mewujudkan cita-cita anak-anak. Saya ingat saya sendiri Bapak Ibu sekalian, karena saya ini sebagai contoh juga dari keluarga biasa-biasa. Bapak saya itu hanya golongan 1, 7 anak. Waktu itu kalau dipikir secara kalkulator mboten nutut pun mboten nutut. Akhirnya nopo? Begitu ada pengumuman kalau ada peluang apapun, bapak saya selalu memberikan informasi. Engko nek gak sekolah nok negeri, bapak gak mungkin iso nyekolahkan. Jadi begitu ada informasi dimanapun, ini anak-anaknya disuruh mengikuti. Karena bapak dan ibu saya ini hanya punya kiat dan semangat. 1 anak dibawa ke Jakarta,
Di Jakarta itu hanya ditunjukkan itu loh gedung sekretariat negara, kemudian itu loh gedung kepresidenan. Waktu itu hanya disampaikan yang masuk di sana itu bukan anaknya orang kaya, tapi yang masuk di sana ini walaupun anaknya orang biasa saja, tapi yang punya semangat. Nah, akhirnya dari situ saya merinding waktu mosok toh kita akan bisa seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah dengan diberikan sedikit-sedikit, akhirnya anak-anak itu semangat semuanya. Ya, akhirnya semuanya juga ada peluang, alhamdulillah ada yang mulai nomor, kalau saya ikatan dinas, kemudian Om Didi itu juga beasiswa, kemudian Elvi juga beasiswa, sampai ke 7 itu ya alhamdulillah dari beasiswa. Maka kalau panjenengan semuanya sudah berbicara ekonomi, jangan minder, jangan merasa rendah. Tetapi kalau kita punya semangat, sudahlah, hidup itu adalah rangkaian dari masalah. Hidup adalah dakian, hidup adalah perjuangan. Maka dengan perjuangan itulah anak-anakku sekalian, pada suatu saat insya Allah Allah akan memberikan berkah barokah kesuksesan bagi kita semuanya. Nah, maka sekali lagi kami terima kasih manakala ada upaya di dalam meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan pendidikan. Ini adalah investasi yang luar biasa, karena anak-anak kita kalau kita berikan harta itu cukup Bapak Ibu, harta itu bisa dikelola hanya berapa tahun. Tapi kalau sudah diberikan ilmu, saya kira semuanya pasti akan berpikir. Dan jangan lupa untuk anak-anakku selalu minta doa kepada orang tua, karena kesuksesan kita ini karena ridho dari orang tua. Dan setiap saat berikan, manakala saya berhasil, saya ingin membahagiakan kedua orang tua, insya Allah itu nanti akan memperlancar. Karena saya juga setiap saat orang tua saya hanya memberikan bekal, berdoalah, dan kalau kamu dalam jalan pikiranmu ingin membahagiakan kedua orang tua, pasti ada saja jalannya. Tetapi kalau kamu tidak berpikir ingin membahagiakan kedua orang tua, sulit. Maka itulah anakku, berikan waktu, berikan dalam hati nuranimu ingin membahagiakan kedua orang tua. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita semuanya berhasil. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kami juga tentunya atas nama Pemkab sekali lagi memberikan supporting manakala kegiatan-kegiatan yang tentu menjadi kegiatan penting ini prioritaskan, karena dengan kegiatan penting ini akan menjadi bekal. Sekali lagi, kalau anak-anak ingin berjuang, maka hidup harus dimulai dari kangelan. Nek pengen berhasil kudu wani kangelan. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.